Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Agustina dari 030617 dari PTB. Di sini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pembantu Bapak Insinyur R. Edi Mirwardono untuk melakukan presentasi rancangan usaha dan rancangan usaha yang saya pilih adalah cacing sutra. Nah, jadi sebenarnya apa sih cacing sutra itu? Jadi, cacing sutra atau Tubifax sp merupakan salah satu jenis pakan alami yang sangat potensial untuk dikembangkan karena memiliki permintaan pasar yang tinggi, khususnya permintaan dari para pelaku pembudidaya ikan. Karena cacing sutra mengandung nutrisi yang cukup tinggi untuk pertumbuhan larva ikan. Adapun latar belakang dari usaha ini adalah karena kebutuhan cacing sutra atau Tubifax sp sebagai salah satu pakan alami untuk pembudidaya ikan dari waktu ke waktu terus memperlihatkan peningkatan. Kenaikan itu bisa terjadi karena cacing sutra menjadi salah satu pakan alami yang digunakan para pembudidaya di seluruh Indonesia, khususnya kegiatan budidaya air tawar. Penggunaan cacing sutra biasanya dilakukan pada fase pemilihan. Selanjutnya ada cara ternak cacing sutra, ada 4 poin. Yang pertama, pahami kualitas air. Yang kedua, tentang kolam cacing sutra. Yang ketiga, tentang pembuatan media. Dan yang terakhir adalah cara menebarkan cacing sutra. Nah, untuk poin pertama atau pahami kualitas air menjadi faktor penting karena kualitas air itu merupakan faktor utama untuk hidupnya cacing sutra. Jadi, pastikan air kolam untuk budidaya cacing sutra adalah air yang baik, air yang mengalir, dan sesuai dengan parameter. Selanjutnya, untuk poin kedua atau kolam cacing sutra, saya menggunakan media terpal. Karena menurut saya kolam terpal adalah bahan yang paling optimal pemanfaatannya. Kolam terpal yang akan digunakan harus sudah steril dan siap untuk proses budidaya sutra. Yang ketiga ada pembuatan media dan yang keempat adalah cara mengembangkan bibit cacing sutra. Buat cara pemeliharaan cacing sutra ada 2 poin. Yang pertama, menjaga aliran air dengan sistem resikulasi dan yang kedua pencegahan dari hama penyakit. Buat poin yang pertama atau menjaga aliran air dengan sistem resikulasi bertujuan untuk mensuplai kandungan oksigen di dalam air kolam sehingga kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam air dapat terkontrol. Disarankan untuk memasang filter lebih dari 1 untuk kolam terpal agar proses sirkulasi air dapat optimal. Hidupkan filter air ini selama 24 jam terkecuali ketika pemberian makan. Buat poin kedua atau pencegahan dari hama penyakit, karena hama penyakit dari cacing sutra sangat berbahaya dalam proses budidaya cacing sutra. Serangan hama penyakit ini dapat menyebabkan kematian massal dan kegagalan panen. Disarankan untuk menambahkan suplemen organik yang mampu mencegah serangan penyakit. Salah satu yang direkomendasikan adalah suplemen organik cair atau GDM spesialis perikanan. Pakan cacing sutra. Jadi pemberian pakan cacing sutra itu sangat penting karena cacing sutra merupakan makhluk hidup yang membutuhkan nutrisi untuk beraktivitas dan untuk menunjang proses pertumbuhannya. Kita bisa memberi makan cacing sutra ketika sudah berumur 1 minggu setelah tebar. Disarankan untuk memberikan ampas tahu sebagai makan cacing sutra. Karena diketahui bahwa ampas tahu memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk cacing sutra. Ampas tahu mengandung 17,4% protein kasar dan 69,41% karbohidrat.
di pakan cacing sutra kita memiliki 2 poin. Yang pertama, cara fermentasi ampas tahu untuk cacing sutra. Yang kedua, cara pembelian pakan cacing sutra. Kendala budidaya dari usaha ini adalah karena peningkatan cacing sutra juga semakin dibutuhkan dari tahun ke tahun, maka persaingan juga cukup sengit di antara pembudidaya cacing sutra. Yang kedua, teknik budidaya dan perawatan yang tidak tepat membuat hasil yang didapatkan cenderung tak sesuai harapan. Yang ketiga, perawatan yang salah kadang membuat kondisi lahannya jadi bau. Yang keempat, faktor cuaca harus dipertimbangkan dengan matang. Yang kelima, pemasaran yang kurang tepat membuat penjualan cacing ini terlampau bagus. Selanjutnya ada teknik pemasaran. Yang pertama, membangun network dengan cara mengikuti komunitas para pembudidaya ikan. Yang kedua, ikut organisasi pertanian yang ada di kampung atau di pedesaan. Yang ketiga, langsung menjual kepada pengepul. Yang keempat, memasang info sedia cacing sutra di rumah. Yang kelima, menjual melalui marketplace. Yang keenam, memberikan opsi produk kepada pembeli, yakni dengan menjual dalam bentuk kering atau basah. Dan yang terakhir, bergabung dengan grup-grup peternak di Facebook atau media sosial lainnya. Nah, adapun modal dan analisis usaha dari rancangan ini. Yang pertama, ada modal awal, yang kedua ada biaya operasional per bulan, dan yang ketiga adalah pendapatan dan omset bisnis. Buat modal awal yang kita perlukan ketika kita ingin membuat budidaya cacing sutra, yang pertama pembuatan kandang atau kolam dianggarkan sekitar Rp1.500.000, pembelian bibit seharga Rp900.000, pembuatan media atau habitat sebesar Rp400.000, peralatan untuk membersihkan kandang dengan harga Rp50.000, terpal, timba, dan rak kayu dianggarkan sekitar Rp300.000, kotak dan timbangan dengan anggaran Rp300.000, selang dan hand sprayer seharga Rp280.000, peralatan lain-lain senilai Rp50.000. Dari masing-masing biaya di atas didapatkan biaya investasi awal senilai Rp3.780.000. Nah, poin kedua adalah biaya operasional per bulan yang pastinya akan berlanjut setiap bulan pengeluarannya. Yang pertama ada pemulihan pakan dianggarkan sekitar Rp1 juta. Yang kedua ada listrik dan air senilai Rp500.000. BBM atau transportasi dianggarkan sebesar Rp500.000. Alat dan biaya lainnya dianggarkan sebesar Rp400.000. Secara total biaya bulanan yang diperlukan adalah senilai Rp2.400.000. Pendapatan dan omset bisnis. Jika diasumsikan bahwa dalam sehari Anda bisa menjual sebanyak 17 kg cacing dengan harga per kilonya adalah Rp20.000, maka didapatkan perhitungan 17 dikali Rp20.000, maka menghasilkan Rp340.000. Dalam satu bulan Anda bisa memperoleh uang sebesar dengan perhitungan 30 dikali Rp340.000, yakni sebesar Rp10.200.000. Maka laba bersih dan balik modal dengan perhitungan tanpa sewa lahan dan bayar karyawan, maka akan diperoleh perhitungan dengan Rp10.200.000 dikurang dengan biaya operasional Rp2.400.000 dengan Rp7.800.000. Dengan laba ini, modal atau investasi awal yang Anda keluarkan sebesar 3 juta pun akan langsung kembali. Nah, adapun kesimpulan dari rancangan usaha ini adalah karena peluang usaha budidaya cacing sutra ini sangat direkomendasikan. Hal ini karena BEP bisnis ini sangat cepat, omsetnya besar dan ujungnya melimpah ruah per bulan. Nah, kita sampai di ujung presentasi. Ada yang ingin bertanya? Nah, ada nih pertanyaan dari audiens. Yang pertama, dia bertanya tentang parameter yang disesuaikan untuk kualitas air dari cacing sutra itu seperti apa ya?
Jadi, parameter yang digunakan untuk kualitas air buat Caci Sutra yang pertama itu DO. DO-nya sekitar kurang lebih 1,61 ppm. Yang kedua, suhu terbalik adalah antara 24,5 sampai 27,5 derajat Celcius. Selanjutnya, pH-nya harus di 6,1 sampai 7,3. O2-nya terlarut di antara 6,0 sampai 6,5 ppm dan karbon dioksidanya atau karbon dioksida bebas di antara 2,0 sampai 3,5 ppm. Selanjutnya ada juga ini yang bertanya tentang pakan cacing sutra. Nah, kan poin pertama itu cara fermentasi ampas tahu untuk cacing sutra. Ada nggak sih caranya dari kami gitu. Nah, jadi cara fermentasi ampas tahu untuk cacing sutra itu memiliki beberapa langkah. Di langkah pertama, masukkan 10 kg ampas tahu dalam bak atau wadah. Yang kedua, larutkan 10 ml suplemen organik cair GDM spesialis perikanan ke dalam ember berisi 250 ml air bersih, lalu aduk hingga merata. Yang langkah ketiga, sembari dituangkan, jangan lupa untuk terus diaduk agar ampas tahu tercampur dengan larutan suplemen organik cair GDM spesialis perikanan secara merata. Dan yang ketiga, tutup rapat wadah tersebut dengan menggunakan tutupnya. Dan yang terakhir, diamkan selama 3 hari untuk proses fermentasi. Setelah melalui proses pembuatan pakan fermentasi, maka langkah selanjutnya adalah pemberian makan fermentasi tersebut kepada cacing sutra. Nah, sekalian saya jelaskan aja ya bagaimana cara pemberian pakan cacing sutra juga memiliki beberapa langkah loh. Pertama, yakni kita harus matikan air. Maksud saya matikan aliran air ke dalam kolam. Yang kedua, taburkan secara perlahan pakan fermentasi ampas tahu tersebut ke seluruh permukaan kolam. Yang ketiga, dosis yang disarankan untuk pemberian pakan cacing sutra tersebut adalah 2 kg per meter pangkat buah. Yang keempat, frekuensi pemberian pakan cacing sutra adalah 1 kali sehari. Yang langkah terakhirnya adalah setelah 15 menit dari proses penaburan pakan tersebut, hidupkan kembali aliran air yang menuju ke kolam. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, ada juga nih yang bertanya tujuan dari resirkulasi air itu buat apa ya? Jadi, resirkulasi air itu bermanfaat untuk menjaga kualitas air agar tetap baik sehingga dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan cacing sutra. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sebaiknya sudah cukup. Saya tutup presentasi kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.